masalah ini tetap disebabkan olehku. Tracy mengerutkan kening. Begini saja, setelah selesai rapat besok pagi, aku akan memberikan klarifikasi pada media. Di situasi seperti sekarang ini, takutnya tidak akan bisa langsung selesai hanya dengan klarifikasimu. Victor menghela nafas. Ada begitu banyak foto dan video kita di internet. Masalah menjadi sangat rumit. Kamu sebagai orang yang bersangkutan memberikan klarifikasi, sama sekali tidak akan ada orang yang percaya. Kalau begitu, minta Daniel yang bicara. Sejak awal Tracy sudah memikirkannya. Jika dia yang bicara, seharusnya ada orang yang percaya kan? Hah? Victor sedikit terkejut. Ucapannya memang berguna, tapi apa dia bersedia melakukannya? Serahkanlah padaku. Tracy sangat percaya diri. Setelah gelombang masalah ini lewat, aku akan mencari cara untuk menambal kerugian keluarga Caledon. Kamu terlalu sungkan. Victor buru-buru berkata, ini adalah masalah tak terduga. Kamu juga seorang korban. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menambal kerugian? Kamu sungguh menganggapku sebagai orang luar. Tapi, sudahlah Tracy. Jangan mengungkit masalah kerugian lagi. Victor memotong ucapan Tracy. Aku hanya berharap opini publik tidak lanjut berkembang dan mempengaruhi bisnis perusahaan. Masalah lain tidaklah penting. Selain itu, masih ada satu hal lagi. Aku ingin membahas tentang... Hal apa? Tracy sedikit penasaran. Itu... Victor berpikir sebentar lalu berkata dengan penuh makna. Mengenai Garcia, aku ingin memohon pada kalian untuk mengampuninya. Mendengar perkataan ini, emosi Tracy langsung naik. Sebelumnya Garcia melemparkan vas bunga ke arahnya. Daniel pun terluka karena melindunginya membuat kondisi penyakitnya memburuk lebih cepat. Jika bukan hal itu, apakah masalah akan berkembang menjadi seperti sekarang? Kemudian Garcia masih mencoba sekali lagi untuk mencelakai Daniel. Untung saja Daniel sudah membuat persiapan terlebih dahulu, bersandiwara dengan Priska hingga akhirnya berhasil menangkap Garcia di tempat. Tracy sangat marah jika menyangkut hal ini. Tidak peduli bagaimana Victor memohon, dia tetap akan bersikeras menyerahkan Garcia pada pihak kepolisian. Awalnya masalah ini sudah ditetapkan seperti itu. Tidak disangka Victor memohon kepadanya sekali lagi. Dalam hati, Tracy merasa tidak berdaya juga sangat marah. Victor, hal apapun bisa kita rundingkan, tetapi masalah ini sungguh tidak bisa. Sikap Tracy sangat tegas. Garcia sungguh berhati jahat. Sudah melakukan begitu banyak kejahatan. Harus mendapatkan sanksi hukum. Tracy, setelah kejadian 2 tahun yang lalu, keluarga paman kedua aku sudah hancur. Sekarang mereka hanya memiliki seorang putri, yaitu Garcia. Ayahku juga sangat menyayangi Garcia. Terus berpesan padaku untuk membawa Garcia kembali ke negara Maple. Aku tahu kamu sangat membencinya. Juga tahu bahwa Garcia sudah melakukan banyak kesalahan. Memang seharusnya mendapatkan hukuman. Aku bisa menjamin padamu, setelah membawanya kembali ke negara Maple, aku akan mengurungnya dan tidak akan membiarkannya kembali ke kota Bunaken. Aku mohon padamu, berikanlah dia kesempatan. Victor sangat jarang memohon kepada orang lain dengan merendahkan diri seperti ini. Demi Garcia, ia sudah menurunkan semua harga dirinya. Victor, aku bukan tidak ingin melepaskannya, melainkan dia sendiri yang tidak mau berubah. Tracy tetap tidak bergeming. Sekarang, tidak ada artinya kamu bicara denganku. Kami sudah menyerahkannya pada polisi. Segalanya akan diurus oleh pihak kepolisian. Tracy, memandang hubungan pertemanan kita,
Apa kamu tidak bisa mengampuninya? Victor menatapnya dengan tatapan tak berdaya. Jika tidak ada urusan lain, aku pergi dulu. Tracy langsung menolak berkompromi dengannya, lalu bangkit berdiri dan berniat pergi. Tracy, Victor buru-buru menariknya. Oke, aku tidak akan membicarakan hal ini lagi. Victor, sungguh, maaf karena telah melibatkanmu. Tracy berkata dengan perasaan bersalah. Namun, beberapa hal memiliki prinsip, juga ada batasannya tersendiri. Aku tidak bisa membiarkannya. Aku mengerti. Victor menghela nafas, lalu berkata dengan sedih, besok aku akan pergi. Lain kali entah kapan kita akan bertemu lagi. Aku tahu belakangan ini terjadi begitu banyak masalah dalam keluarga Wellens. Jika membutuhkan bantuanku, kamu bisa mencariku kapan saja. Terima kasih, Victor. Tracy memeluknya sebentar. Aku pergi dulu, jagalah dirimu. Selesai bicara, Tracy berbalik badan dan pergi. Melihat bayangan punggung Tracy, ekspresi Victor sedikit sedih, tatapannya juga sedikit rumit. Pada saat ini, ponselnya berdering, dia pun segera menjawabnya. Tuan Victor, bagaimana? Seperti ucapanmu mengenai masalah opini publik, Tracy berjanji akan mengurusnya. Namun mengenai masalah Garcia, dia tidak bersedia mengalah. Jadi, akulah yang harus membantumu. Jika bantuan darimu adalah menyuruhku mencelakai Tracy, aku tidak akan setuju. Kelihatannya antara adik dan wanita yang dicintai, kamu memilih pilihan yang kedua. Ini adalah prinsip dan batasan seorang manusia. Tidak disangka, Tuan Victor begitu memegang prinsipnya. Kalau begitu, apa kamu tidak pernah berpikir bahwa rencanaku tetap bisa berhasil meski tidak ada bantuan darimu? Apa maksudmu? Victor bertanya tanpa sadar. Aku hanya ingin meminta bantuanmu untuk memanggil Tracy keluar. Mengenai hal lainnya, aku bisa menyelesaikannya sendiri. Orang di ujung telepon sana berkata dengan penuh bermakna, lalu langsung memutuskan panggilan telepon. Ekspresi Victor berubah drastis, lalu buru-buru mengejar Tracy. Pada saat ini baru saja masuk ke dalam lift, Tracy merasa ada yang tidak beres dengan dirinya, maka segera berkata pada Paula, berikan obat yang Amanda siapkan untukku, cepat. Paula segera mengeluarkan pil obat dan memberikannya pada Tracy. Tracy segera meminum obat itu dan memejamkan matanya, perlahan-lahan menenangkan dirinya. Tidak disangka Tuan Victor mengkhianati Anda, Paula berkata dengan kesal. Sia-sia saja kita begitu mempercayainya, juga menganggapnya sebagai teman. Seharusnya Victor juga dimanfaatkan oleh orang. Suara Tracy sangat rendah dan serak. Sekarang dia berbicara dengan tidak stabil. Efek obat ini sangat kuat. Tadi saat meminum teh itu, dia tidak merasakan apapun. Tidak disangka ia tetap masuk jebakan. Untungnya sejak awal dia sudah membuat persiapan, membawa pil obat yang disiapkan oleh Amanda. Obat ini diracik oleh tabib Hansen. Obat bius atau racun biasa bisa dengan cepat dinetralkan. Bagaimana mungkin dimanfaatkan? Dia sendiri yang bilang bahwa seisi hotel ini adalah orang bawahannya. Paula sangat marah. Nona Tracy, sekarang juga kita pergi membuka kedoknya. Tidak, Tracy segera menghentikannya. Masalah ini kemungkinan besar berhubungan dengan dalang di balik layar itu. Berhubung lawan sudah bertindak, kita langsung gunakan rencana lawan untuk menyerang balik saja, pancing mereka keluar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Paula buru-buru bertanya. Tracy memejamkan matanya dan tidak bicara. Untung saja
Nona selalu membawa pil penawar racun yang disiapkan oleh Amanda? Jika tidak, akibatnya sungguh tak bisa dibayangkan. Jantung Paula berdetak dengan kencang. Pada saat ini, lift sudah sampai di lantai 1. Begitu pintu terbuka, beberapa orang yang berekspresi dingin berjalan masuk dengan penuh aura. Mata mereka penuh dengan niat membunuh. Paula mengerutkan kening, bersiap membawa Tracy kabur. Tracy memberikan isyarat tangan kepada Paula dengan menggunakan tangannya yang diletakkan di belakang tubuhnya. Paula segera mengerti, lalu memilih untuk bertarung secara langsung. Kedua belah pihak bertarung di depan lift. Tracy menyangga tubuhnya di tembok, ia hampir saja tumbang. Pada saat ini, Victor keluar dari lift yang lain. Melihat adegan ini di depannya, dia pun buru-buru memapah Tracy. Tracy, kamu tidak apa-apa kan? Victor. Tracy jatuh ke dalam pelukan Victor dengan lemah. Tracy, ada apa denganmu? Tracy. Victor buru-buru memapah Tracy masuk ke dalam lift, lalu berpesan pada bawahannya, pergilah, bantu dia. Baik, dua pengawal pergi membantu Paula. Nona Tracy. Paula menoleh dan berteriak menatap sorotan mata Tracy, lalu dia pun lengah membuat dirinya tertendang jatuh ke lantai oleh seseorang sehingga tidak sempat mengejarnya. Di dalam lift, Victor merangkul Tracy lalu bertanya dengan cemas, Tracy, ada apa denganmu? Tracy. Tracy bersandar dengan lemah di pelukan Victor, wajahnya memerah, kesadaran juga sepertinya mulai melemah. Kenapa bisa seperti ini? Victor sangat tegang kemudian berkata, jangan takut, ada aku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Begitu pintu lift terbuka, Victor memapah Tracy masuk ke kamar presidential suite miliknya. Victor menutup pintu dan memeriksa seluruh kamar dengan cermat terlebih dahulu. Setelah yakin tidak ada orang, barulah dia meletakkan Tracy di ranjang. Kemudian dia pergi ke kamar mandi untuk mengambil handuk basah hendak menyeka wajah Tracy. Pada saat ini Tracy terbaring di ranjang, wajahnya memerah, bibirnya sedikit terbuka dan sekujur tubuhnya memancarkan aura menggoda. Victor tercengang melihatnya, gerakan tangannya terhenti, jantungnya juga berdetak semakin cepat. Entah mengapa dia merasa sedikit panas seperti ada bara api yang berkobar di dalam tubuhnya, membuat sekujur tubuhnya penuh dengan gairah. Tangannya yang memegang handuk berubah haluan menjadi mengelus wajah Tracy, matanya juga muncul gairah. Dia berjalan perlahan-lahan ke arah Tracy, sungguh ingin mendekatinya. Tangan Tracy yang terkulai di atas spray tanpa sadar mengepal, keningnya juga berkerut, bersiap bertindak. Pada saat ini tiba-tiba terdengar sesuatu dan lampu di kamar itu pun padam. Seluruh ruangan sangat gelap, tidak ada cahaya sedikit pun. Victor menghentikan gerakannya, lalu tanpa sadar menoleh. Tracy mengulurkan tangannya, lalu memukul belakang leher Victor. Tubuh pria itu menjadi lemas dan jatuh ke ranjang. Tracy bangkit dari ranjang, menyalakan senter dari ponsel, mencari di sekitar ruangan, dan menemukan kamera mikro di langit-langit dengan sangat cepat. Ada 2 buah kamera lagi di rak anggur dan di vas bunga, sangat tersembunyi. Jika tidak memiliki pelatihan yang ketat, orang biasa tidak akan biasa menemukannya. Tampaknya orang tersebut mempunyai persiapan dari awal, semuanya telah direncanakan. Pertama, membiarkan Victor mencari alasan untuk menipunya ke sini. Diam-diam menambahkan obat bius ke dalam teh, lalu mengirim seseorang untuk membawanya pergi. Namun kelihatannya Victor juga terbius dan tidak menyadari rencana itu. Kalau tidak, dia tidak akan mengejarnya secara tiba-tiba. Ini kontradiksi apa yang ingin dilakukan orang itu pada Victor. Tracy tidak mengerti. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya, dia harus memancing orang itu keluar. Karena itu Tracy melepas baju Victor, membalikkan dan membaringkannya di ranjang, menutupinya dengan selimut dan langsung bersembunyi di lemari untuk mengirim pesan pada Paula. Tak lama kemudian lampu di ruangan menyala,
Tapi karena kartu kamar tidak dimasukkan kembali, saklar kamar tidak bisa dinyalakan, hanya lampu darurat yang menyala. Nyalanya sangat redup. Tracy tidak menurunkan kamera di 3 tempat tersebut, tetapi karena cahaya redup hanya terekam bayangan setengah badan Victor yang tidak berpakaian, yang lain sama sekali tidak terekam. Paula baru saja menerima instruksi dari Tracy untuk memutuskan saklar kamar hotel pada saat yang penting. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk dinyalakan. Tujuannya agar kamera berhenti sesaat sehingga Tracy tidak terekam saat sedang memeriksa kamera, dan melakukan trik juga meredupkan cahaya dalam ruangan pada saat yang sama agar situasi di ranjang tidak terekam dengan jelas. Kalau langsung mencabut kamera, orang yang memantau akan tahu bahwa Tracy telah menyadari ada yang tidak beres dan orang tersebut tidak akan muncul. Dengan situasi listrik padam dan kondisi tidak jelas, meskipun mereka juga akan curiga, tapi pasti akan mengirim seseorang untuk memeriksa situasi. Sekarang dia hanya perlu menunggu ikan memakan umpan. Pada saat ini, mobil Daniel bergegas ke hotel. Saat hendak turun dari mobil, mobil lainnya tiba-tiba melaju kencang dan berhenti di sampingnya. Orang yang turun dari mobil adalah Friska Anderson. Presiden Daniel. Saat melihat Daniel, Friska jelas sedikit terkejut. Kenapa? Kamu juga ada di sini? Siapa yang memintamu datang? Daniel juga terkejut saat melihat Friska mengerutkan kening. Friska berjalan ke arahnya dan mendekat di telinganya. Saat hendak bicara, sekelompok wartawan berbondong-bondong menghampiri dan terus memotret mereka. Thomas segera melindungi Daniel dan berjalan memasuki hotel. Pengikut Friska juga segera mengantarnya masuk, sedangkan para wartawan juga memadati hotel. Anehnya, seperti petugas keamanan hotel tidak berguna, tidak ada yang menghentikan mereka sama sekali. Pengawal Daniel dan Friska masing-masing mengantar mereka ke dalam lift sampai ke lantai paling atas. Apa yang terjadi? Friska mengerutkan kening dan tampak bingung. Presiden Daniel, siapa yang memintamu datang? Jawab pertanyaanku dulu. Daniel menatapnya dengan rumit. Aku menerima pesan teks dari Presiden Victor, memintaku untuk datang. Friska berkata dengan bingung. Apa kamu juga menerima pesan teks darinya? Daniel tidak bicara, hanya menurunkan pandangan dan berpikir keras. Tuan Daniel, Thomas berbisik di telinga. Mobil Nyonya memang ada di tempat parkir hotel, tapi aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana jika Anda menghubungi Nyonya terlebih dahulu? Daniel mengerutkan kening dan melihat ponsel, tampak sedikit ragu-ragu. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Saat mereka hendak keluar, sekelompok wartawan bergegas keluar terlebih dahulu dari beberapa lift yang ada di seberang, menuju ke kamar Presidential Suite. Ada orang yang berkata dengan penuh semangat, "Aku dengar Tracy yang merupakan nyonya dari keluarga Wellens dan pemegang saham kedua dari grup Moore berselingkuh di sini dengan Victor yang merupakan pemimpin keluarga Caledon. Berita ini sangat luar biasa. Yang lebih mengebohkan adalah Presiden Daniel membawa pacarnya yang digosipkan yaitu Nona Friska untuk menangkap perselingkuhan mereka. Hahaha, benar-benar mengejutkan." Daniel sangat marah hingga ekspresinya berubah, mengepalkan tangan dengan sangat erat. Thomas segera mengatur agar pengawal mengusir para wartawan, tapi para wartawan itu tidak mematuhi mereka sama sekali. Thomas keluar dengan tergesa-gesa, hanya membawa 3 orang bersamanya. Ia kekurangan orang, tidak bisa mengusir orang-orang itu dalam sekejap. Friska tidak mengikuti ke depan, tapi berdiri di sisi koridor bersama pengawalnya, menganalisis dengan bingung. Jelas bahwa ada seseorang yang merencanakan ini dengan sengaja. Tapi kenapa orang itu melibatkan aku? Mungkinkah untuk membuat skandal antara Anda dengan Presiden Daniel? Pengawalnya berbisik. Friska tidak bicara, hanya menatap Daniel. Jelas bahwa dia setuju dengan spekulasi ini, tapi di balik spekulasi ini ada kebenaran yang lebih mengerikan.
Siapa yang bisa membuat skandal di antara dia dan Daniel? Tentu saja itu adalah ayahnya, Samuel Anderson. Mungkinkah kebenarannya benar-benar seperti apa yang dikatakan oleh Tracy? Saat memikirkan hal ini, ekspresi Priska menjadi sangat rumit. Di sini, di sini. Saat terdengar suara bersemangat para wartawan, Priska mendongak. Sekelompok orang mendobrak pintu. Thomas memimpin orang untuk menghentikannya. Sedangkan Daniel hanya berdiri di belakang mengawasi semuanya dengan tenang tanpa reaksi apapun. Presiden Daniel mengalami pukulan yang sangat keras. Priska melihat punggung Daniel dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan suara rendah. Sekelompok orang sedang berdorongan di luar kamar. Pada saat ini, pintu lift terbuka. Sesosok bayangan yang lemah lembut keluar bertanya dengan keras. Begitu banyak orang berkumpul di sini. Apa ada acara yang menyenangkan?